Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil mini riset kalkulus integral mengenai pengaplikasian integral dalam menghitung luas dan volume suatu benda jika diputar 360 derajat dengan dosen pengampu Ibu Putri Maulidina Fadilah MSI. Baiklah, adapun anggota kelompok dari kelompok 7 yaitu saya sendiri Indi Pratiwi sebagai moderator dan pemateri pertama. Pemateri kedua yaitu Mipta Asura. Selanjutnya ada Anita Sinaga sebagai pemateri ketiga dan Chelsea Beatrice sebagai pemateri keempat. Topik pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama mengenai luas benda putar dan yang kedua yaitu volume benda putar. Benda yang diukur pada penelitian kalkulus integral ini yaitu spidol. Alasan kami memilih spidol sebagai objek yang diukur dikarenakan spidol mudah divisualisasikan. Spidol memiliki bentuk yang sederhana dan mudah divisualisasikan di dalam GeoGebra. Yang kedua yaitu mudah dimodifikasi. Panjang spidol dapat dengan mudah diubah dalam GeoGebra, dan itu memungkinkan kita untuk menyesuaikannya dengan dimensi benda putar yang ingin diukur. Alasan yang ketiga yaitu mudah diputar. Spidol dapat diputar di sekitar sumbu rotasi, sehingga kita dapat melihat bagaimana bentuknya berubah saat diputar. Penerapan dari integral diantaranya adalah untuk menghitung luas bidang rata, volume benda putar, dan luas permukaan benda putar. Dalam konteks pengaplikasian integral untuk menghitung luas dan volume suatu benda putar, GeoGebra dapat digunakan untuk memvisualisasikan bentuk benda, membuat fungsi-fungsi yang mempresentasikan luas atau volume, serta mengintegrasikan fungsi-fungsi tersebut untuk menghitung nilai yang diinginkan. Dengan alat-alat yang tersedia di GeoGebra, kita dapat dengan mudah menggambarkan dan memanipulasi objek matematika yang sangat berguna dalam pemahaman dan penerapan konsep integral. Di sini saya akan membahas yang pertama, luas benda putar. Luas benda putar adalah luas permukaan yang terbentuk ketika suatu kurva digerakkan mengelilingi suatu sumbu tertentu, menghasilkan suatu permukaan berbentuk 3 dimensi. Dalam kalkulus, luas ini sering dihitung dengan memutar kurva di sekitar sumbu koordinat dan menggunakan integral untuk menentukan luas permukaan dari benda putar tersebut. Kurva yang akan diputar biasanya sumbu X atau sumbu Y. Rumus integral dalam menghitung luas benda dapat dilihat yang telah kami paparkan pada PPT. Yang kedua, saya akan membahas volume benda putar. Volume benda putar adalah volume 3 dimensi yang diperoleh ketika suatu bidang datar atau kurva diputar mengelilingi sumbu tertentu. Volume ini dihitung dengan menggunakan integral yang menggabungkan luas penampang melingkar dari bentuk putar sepanjang sumbu rotasi. Rumus integral dalam menghitung volume benda adalah Pi sama dengan Pi integral B ke A fx kuadrat dx sama dengan Pi integral B ke A y kuadrat dx. Sebelum kita menghitung volume dan luas benda putar tersebut menggunakan bantuan GeoGebra, kita terlebih dahulu menghitung panjang dan diameter spidol tersebut. Untuk panjang spidol tersebut sebesar 13 cm. Untuk diameternya sebesar 1 cm. Pertama-tama kita input dulu gambarnya ke dalam aplikasi GeoGebra. Setelah itu, kita atur posisinya sesuai dengan ukuran asli spidol tersebut. Panjangnya 13 cm dan diameternya adalah 1 cm. Di sini kita bisa mengaturnya langsung di poin yang telah tertera yaitu poin A dan poin B. Selanjutnya klik poin.
Lalu, posisikan setiap titiknya di setiap sudut gambar yang telah kita punya. Tujuannya agar kita mendapatkan kurva yang sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Setelah kurvanya sudah dapat, kita bisa membuat grafiknya dengan menggunakan perintah fitpoly. Di sini kami membagi kurva menjadi beberapa bagian. Gunanya agar grafik yang kami dapat nanti bisa presisi dengan titik yang telah kami buat. Lalu, gunakan pernyataan if untuk memotong grafik yang tidak sesuai. Untuk kondisinya kita gunakan domain dari grafiknya. Di sini kita gunakan xc, lalu gunakan tanda lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan xf yaitu akhir dari grafiknya. Nah, jika ada kejadian yang seperti ini, tenang saja, karena kita bisa membenarkan posisinya untuk mendapatkan grafik yang pas. Lalu lanjutkan membuat fitpoly-nya sampai semua titiknya sudah terbentuk grafik. Untuk titik K dan L, karena dia hanya garis lurus, maka kita akan menggunakan fitline. Fungsinya yaitu untuk menghubungkan garis lurus antara beberapa titik. Beda dengan fitpoly tadi, kalau fitpoly kita gunakan untuk grafik yang ada lengkungan-lengkungannya, sementara fitline itu untuk garis lurus. Kemudian gunakan perintah surface untuk memvisualisasikan grafik 3D-nya. Karena bagiannya ada 4, maka surface-nya juga kita buat sebanyak 4 kali. Untuk melihat grafiknya, kita bisa pergi ke setting, lalu aktifkan fitur 3D graphics. Agar terlihat lebih jelas grafiknya, kita bisa menghilangkan atau menonaktifkan grid lines-nya. Lalu kita bisa menonaktifkan juga sumbu Z-nya. Karena yang kita gunakan hanyalah sumbu X dan sumbu Y. Visualisasi dari grafik yang kita dapat adalah seperti berikut. Setelah semuanya sudah selesai, kita akan mencek lagi apakah posisinya sudah sesuai dengan ukuran aslinya. Karena tadi diameternya adalah 1 cm, maka ini dibagi 2, jari-jarinya menjadi 0,5 cm. Seperti titik K dan titik L, koordinat Y-nya disesuaikan menjadi 0,5. Selanjutnya kita akan menghitung luas dari spidol ini. Gunakan rumus integral untuk mencari luasnya, yaitu integral dengan fungsi yang telah kita dapat tadi, yaitu ada 4 fungsi yang berbeda. Lalu masukkan batas atas dan batas bawahnya. Untuk batas-batasnya itu disesuaikan dengan setiap grafiknya. Misalnya di sini, fungsi fx-nya dimulai dari titik 0 kan, atau titik C, dan diakhiri pada titik F. Nah, yang menjadi batas bawahnya itu tadi adalah 0, dan batas atasnya itu titik F. Begitu juga seterusnya untuk mencari luas-luas yang lainnya, luas kedua, ketiga, dan keempat. Sampai ke luas yang keempat dengan fungsi yang keempat juga. Batas bawahnya mengikuti batas atas fungsi sebelumnya, sementara batas atasnya yaitu 13. Setelah semua luas yang sudah dapat, kita akan menjumlahkan semua hasilnya. Nah, karena luas yang kita dapat tadi masih setengah, alias masih di atas sumbu X, sementara luas yang di bawah sumbu X belum kita hitung, maka akan dikalikan 2 untuk setiap luas yang kita dapat. Sehingga hasilnya didapat adalah 11,73 satuan luas. Sekarang kita akan mencari volume dari spidol ini. Sama seperti mencari luas tadi, kita akan mencari volumenya sebanyak 4 kali.
Rumus mencari volume adalah V dikali integral dari fungsi dengan batas bawah dan batas atas. Di rumus ini, kita menggunakan V dan juga fungsinya dikuadratkan. Itulah yang membedakan rumus volume dengan rumus luas tadi. Setelah semua volumenya sudah dapat, maka akan kita jumlahkan. Dan didapatkan volume totalnya adalah sebesar 8,75 meter kubik. Begitulah cara untuk mencari luas dan volume suatu benda di aplikasi GeoGebra. Ternyata dengan pengaplikasian integral, kita dapat mencari luas dan volume suatu benda putar. Baiklah, sekian video presentasi dari kami tentang menghitung luas dan volume benda putar dengan menggunakan GeoGebra. Terima kasih telah menonton video ini dan kami memohon maaf apabila terdapat kalimat atau kata yang salah dalam video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.